Seorang asisten rumah tangga dianiaya tetangga majikannya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku kesal karena air kotor yang dibuang korban mengalir ke rumah pelaku. Seorang asisten rumah tangga di Pulau Gadung, Jakarta Timur dianiaya tetangga majikannya saat pulang bekerja. Tidak hanya melempari korban, pelaku juga mengejar dan membenturkan kepala korban ke salah satu rumah warga. Korban sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Saat peristiwa berlangsung, lingkungan sekitar sepi karena terjadi saat maghrib. Menurut Ketua RT setempat, peristiwa yang terjadi di Jalan Al-Wasilah, Kelurahan Jati itu diduga dipicu air kotor yang dibuang korban mengenai ke rumah pelaku. Masalah air, masalah kotor gitu, disiram ke rumahnya, jadi beliau marah. Nah, tapi kan kata Pak itu buat mencari tempat yang rendah air. Apa yang disiram nggak bakal ke rumahnya kan, pasti masih dibuat. Jadi apa yang pelaku itu ya juga dibilangnya gitu, tapi akhirnya. Karena rekaman CCTV itu viral, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk meminta keterangan, meski korban tidak membuat laporan. Sementara di Jakarta Barat, pemirsa, seorang pria menjadi tersangka pembunuhan setelah berkelahi dengan tetangganya. Pemicunya, pelaku marah-marah karena anjing peliharaan korban buang kotoran di depan rumahnya. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat JA, warga perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat cekcok dengan tetangganya Agus Tanu Hamdan. Saling maki itu pun berakhir dengan penganiayaan di mana JA memukul Agus Tanu hingga tersungkur tidak sadarkan diri. Malang, Agus Tanu meninggal dunia saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Puri Indah Kembangan. Polsek Cengkareng yang mendapat laporan kemudian mengamankan JA di rumahnya. JA mengaku emosi karena anjing korban buang kotoran di depan rumahnya. Ini bermula saat anjing pudel peliharaan korban yang dibawa berjalan-jalan anaknya buang kotoran depan rumah pelaku. Pelaku yang kesal lalu memarahi anak korban dan mengatakan untuk memanggil ayahnya jika tidak terima dimarahi. Sang anak lalu mengadu ke korban jika dirinya dimarahi pelaku. Korban yang mendatangi pelaku di rumahnya kemudian bersih tegang yang berakhir dengan pemukulan dan membuat korban jatuh tidak sadarkan diri. Pelaku ini sebelumnya memang sudah memiliki bakat bela diri ya dari kecil yang kemungkinan tenaganya juga kuat dan badannya cukup besar sehingga mengakibatkan korban yang sudah cukup tua umur 59 tahun terjatuh dan tidak sadarkan diri. JA sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kini meringkuk di sel tahanan Polsek Cengkareng. Dirinya dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Masih dari Jakarta, pemirsa, seorang operator radio tewas akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh tetangganya. Peristiwa tersebut terjadi saat korban akan berangkat kerja. Seorang operator radio Cakrawala Jakarta, Warisna, menghembuskan nafas terakhir di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Nyawa korban yang berusia 55 tahun ini tidak tertolong usai dibawa dari rumahnya di Jalan Trikora Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat dengan luka senjata tajam di punggung dan kepalanya. Di hadapan jenazah, keluarga korban tak kuasa menahan tangis. Sementara istri korban Aminah jatuh pingsan mengetahui sang suami meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula saat korban hendak berangkat kerja. Tiba-tiba pelaku Toro membawa celurit dan berusaha masuk ke rumah korban dan menganiaya korban. Korban sempat melawan dan berusaha menghalangi pelaku dengan menutup pintu rumahnya, namun tak kuasa menahan kerasnya amukan pelaku. Bapak saya pas kejadian mau berangkat kerja, Pak. Karena hari ini bapak saya kerja, Pak, jam 5 sore. Sebelum berangkat kerja bapak saya nonton TV. Mungkin dia mau pakai sepatu, tiba-tiba pelakunya masuk bawa celurit. Ada saksinya, Pak, ponakan saya.
umurnya kelas 6 SD saksinya Pak. Terus ada saksinya juga si Uli namanya, dia kakaknya si pelaku Pak. Dia yang juga ngebantuin bapak saya Pak. Seandainya bapak saya nggak nolong pakai pintu itu, bapak saya nahan pakai tangannya karena pengen dikunci pintu itu, pelaku pasti ngebabi buta bapak saya, dicelurin habis Pak badan bapak saya. Bapak saya dibunuh Pak. Bapak saya nggak ada Pak. Menurut keluarga, korban dan pelaku tak pernah terlibat masalah apapun. Kedua belah pihak hidup rukun bertetangga. Hingga saat ini polisi yang menangani kasus ini masih belum bisa memintai keterangan karena menunggu pelaku pulih. Diketahui sebelumnya pelaku sempat berusaha bunuh diri usai menganiaya korban. Dan untuk tersangkanya sendiri dapat kita amankan di rumah sakit atau di klinik Cendana di wilayah Tambora karena yang bersangkutan sempat melukai dirinya dan pas ketemu sama saksi tersangka jatuh lalu dibawa ke rumah sakit dan kita berhasil menemukan di klinik Cendana lalu kita amankan dan sekarang untuk tersangkanya sendiri kita rawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk motifnya sendiri apa dan sementara? Untuk motifnya sendiri masih kita dalamin karena untuk tersangkanya sampai sekarang belum bisa diminta. Hingga kini pelaku masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Polri Jakarta. Hanya karena terganggu suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya yang juga sudah lanjut usia. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka parah dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat jasad Misran dievakuasi ke ambulans di Desa Tegalrejo, Jember, Jawa Timur. Sang istri yang pakaiannya penuh darah karena berusaha menolong suaminya histeris hingga harus ditenangkan warga. Misran tewas usai dianiaya tetangganya Hasan, kakek 70 tahun dengan senjata tajam. Awalnya korban sedang santai minum kopi bersama tetangganya. Lalu tetangganya pulang dan batuk saat melintas di rumah pelaku. Diduga pelaku terganggu dengan suara batuk tersebut hingga menuduh dan langsung menganiaya korban. Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Aparat Polsek Mayang yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan mengolah tempat kejadian perkara. Setelah menangkap pelaku di rumahnya, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban. Kalau motif yang lain kami masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga, mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik. Akibat penganiayaan ini, korban Misran tewas dengan luka cukup parah di bagian leher dan tangannya. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mayang, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Duel maut antara tetangga terjadi di Kepahyang, Bengkulu. Perkelahian pelaku dan korban dengan adu senjata tajam sempat dilerai anak-anaknya. Namun akhirnya korban tewas akibat tikaman senjata tajam. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini ditangkap dalam pelariannya dan bersembunyi di rumah saudara di wilayah Bengkulu Tengah. Pelaku kabur usai terlibat duet maut yang menewaskan tetangganya di Kepahyang, Bengkulu. Peristiwa yang diduga dilatar belakangi dendam lama antara keluarga ini membuat korban menantang pelaku berkelahi saat melihatnya melintas di depan rumah. Perkelahian pun terjadi dan melibatkan senjata tajam. Anak pelaku dan korban yang melihat ayahnya duel berusaha melerai, tapi justru terkena sabetan senjata. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam hingga tewas. Melihat korban tersungkur, pelaku kabur. Dari omongan di mobil kita interogasi sementara, adanya dendam. Dendam yang sudah berkesudahan tahun-tahun yang antara keduanya, antara keluarga. Keluarga ya, bukan pribadi, keluarga. Sudah berapa lama ada? 2 tahun lah pengakuan dari si tersangka. Keluarga kedua belah pihak emang. Iya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun.